Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatullahi wa malaikatihi wa anbiyahi wa rusulihi wa khamalati arshi wa jami khalqih ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan kami Jati Diri, jumpa lagi dengan kami Jati Diri. Sekarang kita ada di episode kelima, di mana episode pertama, kedua, ketiga kita sudah membahas tentang jati diri kita. Hakikat diri kita adalah tempat Allah mentasbihkan afal dia dalam bentuk kudrah dan iradahnya. Itu adalah hakikat jati diri manusia. Di episode keempat kita sudah kemarin berbicara tentang praktek cara kita berjalan di dalam wilayah ketuhanan, di dalam gerbang ketuhanan itu melalui fitrah diri. Di episode keempat juga saya sudah mempertegas tentang yang dimaksud dengan wajah Allah di kolbu itu. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan wajah Allah bukan wajah seperti wajah kita begini dalam bentuk. Maha suci Allah dari dalam segala bentuk. Dia tidak berbentuk seperti makhluk. Yang dimaksud dengan wajah di sini adalah makna dari yang dia kehendaki itu dalam kudrah dan iradahnya. Jadi yang dilihat di dalam wajah Allah itu adalah kudrah dan iradahnya. Yang kita ketahui wajah itu adalah ada di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah wajah Allah yang ingin dipersaksikan di seluruh alam semesta ini, yang berbicara tentang kudrah iradahnya. Jadi yang kita saksikan wajah Allah itu dalam bentuk kudrah dan iradahnya itulah surat Al-Ikhlas. Tercantum di dalam surat Al-Ikhlas, itulah wajah Allah Ta'ala yang ingin dipersaksikan ke seluruh alam semesta, yang ingin kita saksikan di dalam dua kalimat syahadat. Yang dimaksud untuk dipersaksikan adalah itu dalam surat Al-Ikhlas. Jadi yang kita saksikan kudrah dan iradahnya dalam bentuk surat Al-Ikhlas, itulah wajah Allah Ta'ala. Jadi jangan salah persepsi menggambarkan Allah itu dalam bentuk wajah makhluk. Masya Allah, nauzubillah. Maha suci dia dari segala wujud. Dia tidak berwujud, tidak berupa apapun. La kamitslihi syai'an. Jadi yang diizinkan kita untuk menyaksikan dia di dalam bentuk wajah itu adalah bentuk kudrah dan iradahnya yang dia tegaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Itulah wajah Allah. Seperti ini. Ini wilayah gerbang, ini hati. Alak, yang dibilang alak ini hati. Inilah wajah Allah itu yang ingin dipersaksikan. Inilah surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini yang kita saksikan di dalam kesaksian dua kalimat syahadat itu. Yang ingin Allah persaksikan di alam semesta ini, yang ingin dia tunjukkan wajah dia ini. Jadi bukan wajah seperti kita begini, tidak, ini wajahnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang menyebar ke seluruh alam, yang mewarnai warna alam itu, sehingga terbentuklah unsur-unsur dari sini, bahwa yang pertama ini adalah unsur api. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, yang maha esa, yang maha satu, yang maha kuat, berdiri sendiri, yang maha berdiri sendiri, yang maha kuat berdiri sendiri. Ini disimbolkan dengan api. Dia maha kuat api itu tetap begini posisinya, alif, berdiri. Kita bolak-balik kayak apapun, coba ambil korek api, kita nyalakan api, dia tetap posisi berdiri. Kita jungkir balikan bagaimanapun, tetap dia posisinya berdiri. Ini menunjukkan keesaan Allah, bahwa dia maha berdiri sendiri. Ini di posisi Qul huwallahu ahad, yang dipersaksikan di wilayah kekuatan. Ini simbol kekuatan. Keesaan itu menyimbolkan dia kekuatan dia. Kemudian yang kedua, Allahus samad. Ini menyimbolkan tentang, berbicara tentang kekuasaannya, tempat bergantung segala sesuatu. Allahus samad. Dia berbicara kekuasaan, kehormatan, bahwa dialah tempat seluruh yang hidup maupun yang mati bergantung, tempat menggantungkan segala sesuatu di sini, yang mengatur, yang menentukan, yang mentasbihkan ini, kehormatan ini, kekuasaan.
Ini disimbolkan dengan unsur angin. Angin itu dia kalau berhembus itu 90 derajat. Dia tidak pernah naik turun. Dia 90 derajat kalau berhembus. Dalam posisi ruku. Ini posisi berdiri, ini posisi ruku. Itu angin. Di sini Allahu Samad itu tempat bergantung segala sesuatu. Ini yang Allah ingin persaksikan. Ini yang dimaksud dengan wajah itu. Wajah Allah itu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak di langit, tidak di bumi, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini menyimbolkan bahwa dia itu tidak bertempat. Kita tidak bisa menemukan Allah Ta'ala itu kenapa? Karena dia tidak bertempat. Malaikat Jibril aja yang mampu beraudiensi dengan Allah, tidak mampu ketemukan sejatinya Allah. Beliau dari awal dicipta sampai detik ini tidak pernah ketemu Allah. Karena Allah memang tidak bertempat. Tidak di langit, tidak di bumi, tidak beranak, tidak diperanakan. Jadi nanti dia yang menentukan tempat. Kalau kita mencari tempat dia di alam semesta ini, di wilayah ini, nggak akan ketemu. Susah. Kita akan ketemu Allah Ta'ala. Dengan metode apapun kita pakai untuk mencari Allah, tidak akan ketemu. Nah, sehingga dia sementara dia ini kehendak Allah itu ingin disaksikan, ingin diketahui. Sehingga dia memilih tempat. Nanti dia memilih tempat. Kalau kita nyari tempat, dia nggak akan ketemu karena dia tidak bertempat. Dia memilih tempat di mana? Jadi manusia ini. Manusia dicipta sebagai wadah dia, mentasbihkan afal dia, perbuatan dia dalam kudrat dan iradahnya. Dia memilih tempat. Di situ baru kita mencari Allah Ta'ala itu harus melalui diri. Baru ketemu. Di luar itu nggak akan pernah ketemu. Kita hanya menemukan halusinasi. Waham, persangkaan, kira-kira. Tapi kalau dengan metode diri yang sudah saya bahas di episode pertama sampai keempat itu, disitulah cara kita bagaimana bisa mengetahui Allah. Kita bisa berinteraksi langsung dengan dia. Di sini di wilayah ketiga ini, lam yalid walam yulad. Nah, ini disimbolkan dengan air. Kemuliaan ini. Jadi itu maha mulia. Karena tidak bertempat, dia benar-benar mulia. Jadi dia disimbolkan dengan air. Air itu posisi sujud, ketinggian. Jadi kita berbicara air itu dia tawadu ya, posisi sujud. Menunjukkan dia menyembah Allah itu dengan ketinggian Allah itu di dalam sujud itu. Itu sifat air. Sekali lagi air itu tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan juga tidak berbentuk. Begitulah Allah Ta'ala itu. Tidak berbentuk, tidak bertempat, tidak berasa, tidak berbau. Nah, disimbolkan dengan air. Kalau kita ingin melihat yang mana sih yang dibilang lam yalid wa lam yulad, lihat itu air. Di situ sama. Jadi kita berbicara sifat. Nah, coba untuk ketemu zat langsung zatnya Allah, tidak. Kita bicara sifat. Dia perjelas dengan sifat air. Kalau ingin melihat yang namanya lam yalid wa lam yulad itu adanya di air. Kalau di sini kita ingin melihat Allahu Samad itu, yang mana sih Allahu Samad itu? Seperti apa? Lihat itu angin. Dihadirkan angin itu sebagai wujud. Bisa kita lihat bentuk ya. Kalau kita menuntut bentuk sampai kita bisa lihat dari situ. Kalau bicara kekuatan, Allahu Samad itu yang seperti apa? Ini disimbolkan dengan api. Jadi sekali lagi Allah itu tidak menghalangi dirinya, tidak menghijab hamba dengan Tuhan, sebenarnya tidak ada hijab. Dia terang-terangan memperjelas dirinya, mengetahui dirinya. Tapi sekali lagi jangan salah tafsir berarti Allah itu api, angin. Oh bukan. Ini dalam dia mentajalikan afal dia, perbuatan. Ini dalam perbuatan, bukan zat. Zat di dalam perbuatan. Nah, bisa di-connect ya. Kemudian yang keempat ini walam yakulahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai dia. Hanya dia. Kita nggak mau definisi seperti dia, tidak ada yang menyerupai dia. Dia tidak menyerupai manusia, tidak menyerupai hewan, tidak menyerupai malaikat, tidak ada. Tidak ada yang mewujudkan dia dalam bentuk. Tapi dia menterjalikan afal dia itu di dalam filosofi tanah, sosok tanah, dalam ketenangan. Itu bentuknya. Yang ingin dia perlihatkan dalam keagungan. Bentuk keagungan dia itu dia simbolkan dengan tanah. Tanah itu bentuk keagungan Allah. Kalau kita ingin melihat yang dimaksud dengan keagungan itu yang mana, lihatlah tanah itu. Kok tanah sih? Apa keagungan tanah? Tanah itu simbol dari kesabaran.
Jadi kalau kita ingin memperoleh keagungan, ya kita harus bersabar. Coba lihat tanah, diinjak, dipacu, digiles, dibuangin, diberakin tanduk, diberakin atau dikencingin, di apapun dia tanah itu nggak komplit. Diam aja, dia dipacu, digali, injek-injek. Ini dia tidak pernah marah karena dia sudah agung. Kalau orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, itu orang yang hina, bukan orang yang agung. Orang-orang yang dibilang orang agung itu sudah mencapai tingkat keagungan, dia terbebas dari sifat amarah, lawama, mulhimah. Gak ada lagi sifat ini dalam diri, itu baru namanya agung. Tidak tersinggung. Mau dikatakan apa juga dia, mau dihina kayak gimana juga, dia tenang aja. Karena dia memiliki pengetahuan tentang hakikat diri. Tidak ada alasan dia untuk marah. Itu yang terjadi sama beliau baginda Rasulullah. Ya, sebagaimana kita sudah tahu sepak terjang beliau di dalam kisah-kisah yang maha mulia beliau itu, dihina sama orang kafir, diperlakukan luar biasa, lagi sujud ditimpai kotoran onta, dihina, diludahi, dicaci maki, difitnah. Beliau sama sekali tidak ada reaksi amarah. Lama mau bebas dari ini. Beliau tenang, karena beliau itu agung. Beliau bersabar, beliau mampu bersabar dengan kalian. Kenapa beliau bersabar? Bukan beliau menerima itu dengan apa, tidak. Kesabaran itu dalam kesaksian. Yang beliau saksikan itu hafal Allah. Di situ membuat beliau itu agung. Apapun yang terjadi dengan beliau itu semua dalam innalillahi wa inna rajiun. Dalam kategori wilayah Allah. Jadi bukan suku-suku maunya itu. Sehingga beliau agung di sini, memperoleh keagungan itu. Nah, ini yang kita bicara tentang wajah Allah yang kita saksikan. Jadi emang ini agak lebih sensitif ya, tapi kita mohon di sini kita lebih dewasa dalam memaknai ini. Jadi tidak skeptis atau tidak sempit berbicara tentang wajah Allah. Wajah Allah itulah surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam gerak, dalam hidup ini, dalam sholat ini, berdiri, ruku, sujud, duduk. Ini perbuatan. Nah, di sini seperti kemarin kita ingin bicarakan, sebenarnya saya ingin membahas ini tentang perjalanan ini dengan praktek diri ya. Di sini ada yang sudah request, beberapa sahabat diri, sahabat jati diri, ada yang beberapa request ingin dipetakan perjalanan dirinya sampai menemukan tujuan hidupnya. Sekali lagi saya hanya memetakan secara garis besar, tidak sampai detail, karena itu wilayah privasi masing-masing. Tidak perlu sampai detail, garis besarnya aja. Kita menjalaninya supaya jadi panduan, jadi real kita, jadi tolak acuan kita sekarang dengan umur kita segini, kita bagaimana, kita di mana, seperti apa. Terus kita akan pulang, kita sudah di mana, sudah siapkah kita balik. Kalau kita masih di posisi amarah wa lima, sebisa mungkin jangan dulu pulang, jangan dulu meninggal di sini. Aduh, celaka 12 kalau masih di sini. Ini minimal kita sudah di mutmainah. Kalau kita mau pulang ke rahmatullah, kita sudah siap pulang, itu kita harus di mutmainah. Kalau di sini bahaya. Ini wilayah-wilayah bukan fitrah kita, ini wilayah fitrah hewan, alam-alam bawah. Kita keluar dari alam ini melalui fitrah hewan, melalui pintu-pintu hewan, ya kita nyangkut. Kita tidak akan ketemukan alam-alam ketinggian. Kita tidak bisa pulang ke innalillahi wa inna rajiun. Rajiun itu kita tidak akan ketemu. Kita ketemu lalu innalillahi wa inna ilaihi kafirun. Kafir itu dalam artian kizib, terhalang. Jadi kita masih nyangkut di wilayah sini. Wilayah muktasyif, alam bawah, wilayah-wilayah alam hewan. Jadi di sini kita berjuang, dan ini sangat penting loh. Karena kita siapapun dia akan mati. Nggak ada semua manusia yang tidak mati, mati semuanya. Ini bukan hanya masalah bagaimana kita hidup, tapi kita juga berbicara bagaimana kita mati. Karena ya kalau sudah berani hidup ya harus berani mati. Jadi bukan hal yang disepelekan loh, ini yang kita akan jalani, dan itu menyangkut tentang diri kita selaku diri. Jadi kita benar-benar harus care sama diri ini, harus tahu persis, harus benar-benar kita perjuangkan ini diri. Karena selama kita diturunkan sebagai diri si A, dia tidak akan loncat ke dari si B, tetap dia si A selama-lamanya, fiha abada. Nah di sini makanya ini harus kita benar-benar introspeksi diri ya. Jangan sampai umur kita 70 kita masih di sini di amarah. Waduh, kacau. Tua-tua keladi namanya itu.
udah 50 60 kelakuannya masih suka marah-marah, dikit-dikit sewot, terus gayanya kayak ABG, masih suka lirik sana lirik sini, terus masih suka benar-benar nggak bisa diatur. Memang kalau orang tua itu rata-rata kembali seperti masa anak kecil di surah Yasin begitu, kelakuan anak kecil jadinya. Itu orang tua yang bagaimana? Kita harus benar-benar berada di posisi yang benar-benar tua, bukan tua-tua kejemur. Jangan, ini masalah diri loh, jadi penting, sangat penting. Ini masalah kita hidup. Kita harus tahu bagaimana kita mati, kita keluar dari sini. Nah, kita harus bisa keluar dari pintu fitrah kita sebagai manusia melalui pintu mutmainnah ini. Radiyah, maradiyah, kamil. Harus ini. Ini yang kita bertuju jalannya. Tujuan kita hidup itu ini. Di sini kita berjuang, keluar dari sini. Harus keluar. Jangan terpendam di sini, apalagi karam di sini. Waduh, bahaya. Keluar. Saya sudah bahas di episode pertama, kedua, ketiga, keempat bagaimana kita untuk kembali ke fitrah melalui perjuangan ini. Nah, di sini seorang Ismail Yono di dalam berjalan pun dia harus menyesuaikan diri. Dia di sini umurnya kurang lebih, beliau ini umur 44 tahun. 44 tahun berarti sudah ada di posisi mutmainnah. Sejatinya beliau itu di mutmainnah, sejatinya, seharusnya di posisi mutmainnah, harus tenang, harus punya jiwa besar, harus mampu bersabar untuk memperoleh keagungan. Dia harus bersabar. Nah, dan posisi di sini ini bukan posisi main-main. Dia akan mengalami ujian dari Allah Ta'ala yang luar biasa. Kalau bentuk dia, ini masa pembentukan. Jadi Allah gembleng siang malam dia dengan fitrah dia. Jadi Allah menurunkan ujian itu sesuai kemampuan. Kemampuan di sini dalam artian sesuai fitrah, tidak melebihi. Nah, jadi fitrah ini yang kita baca. Jadi turunnya anugerah, ujian, semua itu berdasarkan koridor fitrah. Ini. Seharusnya beliau sudah ada di mutmainnah. Harus tenang beliau. Bersabar, harus mampu bersabar, harus mampu berserah. Dia akan masuk ke fase raja ini, fase berserah raja ini. Dari tenang dia bersabar, dia akan berserah diri. Jangan ngeyel sini, jangan ngelawan, jangan, pokoknya dia benar-benar lillahi ta'ala, hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir, la haula wala quwata illa billah. Di sini dia mampu berserah. Ini kalau perjalanan dari seorang Ismail dengan umur 44 tahun. Kalau dari pintu ketuhanannya yang disaksikan di wilayah gerbang ketuhanan, beliau ini ada di fase pintu keempat. Allah menghembuskan ruhnya ke dalam fitrah seorang Ismailion itu melalui pintu keempat. Pintu ruh yang dihembuskan ini pintu keempat. Nah, ini pintu keagungan ini. Sehingga sangat sinkron sebenarnya sinkron sekali nih dengan umur beliau, dengan keagungan. Udah masanya nih beliau tiba di sini. Seorang Ismailiono itu. Beliau harus mampu tiba di mutmainnah, perjuangan. Jadi ujian yang Allah kasih ke beliau itu tujuannya supaya beliau mencapai ketenangan, mencapai keagungan. Jadi kalau mengalami ujian itu bersabar. Kita bersabar pun bukan sekedar bertahan ya, tapi mengerti. Ini aku diuji kenapa? Kok ujian aku nggak ada habis-habisnya? Begini terus. Kapan selesainya? Kok aku diuji dengan sifat begini? Itu orang kalau masuk di fase mutmainnah itu begitu. Dia kaget-kaget. Ujiannya dia tuh benar-benar beruntun. Siang malam tidak pernah berhenti. Ada aja. Satu selesai datang lagi, satu selesai datang lagi. Gonta-ganti. Nah, sehingga dia bingung dengan keadaan itu. Dia harus paham bahwa dia di situ masuk fase mutmainnah. Fase keagungan. Jadi dia harus benar-benar menemukan keagungan Allah Ta'ala. Bukan egonya. Selagi dia masih ada egonya, itu digumpur terus sama Allah. Supaya hilang itu ego dalam diri. Itu maksud ujian yang Allah kasih. Hilang egonya. Karena ini seorang Ismailion ini berjalan di wilayah ego. Ini tujuan utama dari perjalanan seorang Ismailion itu, dia ada di eksistensi diri. Dia selalu mempertegas dan mencari eksistensi diri. Eksistensi dalam pencarian eksistensi diri itu suka diwarnai oleh
ini ilmu-ilmu yang bersifat keyakinan. Keyakinan di sini keyakinan kalau di alam nasib, alam alam bawah itu dia masuk di wilayah keyakinan yang bersifat supranatural, bukan spiritual. Yang warna keyakinan itu yang dia bisa lihat, yang dia bisa wujudkan. Rata-rata yang begitu kita bicara tentang ilmu-ilmu supranatural, ilmu-ilmu kesaktian apalah, itu bisa diwujudkan, bisa dilihat, bisa dipraktek. Tapi kalau spiritual itu bukan tidak bisa diwujudkan. Mereka tidak rata-rata ilmu spiritual itu secara prakteknya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk kekuatan, kesaktian kayak gitu. Jadi yang dituntut itu mereka selalu menuntut yang terlihat, yang bisa diwujudkan, yang bisa dibuktikan, yang bisa diunjukkan. Nah itu seorang Ismail Yono itu. Jadi kalau berjalan di Mutasib, kalau di Aziz, seorang Ismail Yono itu kalau dia mampu berjalan di wilayah Aziz, ilmu yang seharusnya yang beliau pakai untuk menemukan jati diri, eksistensi dirinya itu yang bersifat imal yakin, ainal yakin, hakul yakin, bersifat kesadaran. Jadi ilmu yang dicari itu ilmu yang mampu menghadirkan kesadaran. Kalau di supranatural itu bukan kesadaran yang diperoleh, justru mabok dia, menghilang kesadaran, dia main di wilayah keinginan. Dia hanya dituntut oleh keinginan, oleh halusinasi keinginan, oleh waham, persangkaan. Di sini wilayah-wilayah waham, persangkaan. Jadi dia mengandai-andai berpikir bahwa ilmu yang sejatinya ilmu itu yang bisa diwujudkan, yang bisa dibuktikan, yang bisa diunjukkan. Ini waktu pencarian di wilayah muktasif, wilayah alam bawah. Sehingga dia teramping-ambing di sini untuk pembuktian eksistensinya. Dan seorang Ismail Yono ini seorang yang aktif ya, agresif. Orang yang agresif dalam pencarian ini. Tentang keyakinan ilmu itu. Seorang yang haus akan ilmu, cuma pengarahannya. Dikala dia masih berada di wilayah muktasib, orientasi ilmu yang dipahami, yang dicari itu selalu berbau supranatural, yang mampu diunjukkan, mampu ditunjukkan dalam bentuk kesaktian, kehebatan, hal-hal metafisik. Nah, ini yang selalu mendasari pemahaman ilmunya. Padahal kalau dia ada di wilayah Aziz, yang dimaksud ilmu sesungguhnya itulah yang mampu menghadirkan kesadaran. Itulah ilmu yang sesungguhnya, sejatinya ilmu yang menghadirkan kesadaran. Itulah keyakinan, imal yakin, anil yakin, hakul yakin. Jadi bahasa yakin itu bahasa sabar. Itu sesungguhnya ilmu yang sejati. Kalau dia ada di wilayah muktasib, di wilayah waham, ya waham itu persangkaan. Jadi dia hanya memprediksi, mengkira-kira bahwa yang dimaksud dengan ilmu itu yang bisa diwujudkan dalam bentuk kesaktian. Wilayah supernatural, wilayah imateri. Seperti itu. Ini kalau di muktasib dan aziz. Jadi kalau kita menuju seorang Ismail Yono ini ingin memperoleh eksistensi diri yang sejati, dia letakkan di aziz, dia akan ketemukan ilmu itu dalam bentuk keyakinan, imal yakin, anil yakin, hakul yakin. Dia mulai proses itu melalui keseimbangan dalam berpikir. Seperti kemarin kita sudah bahas di episode ketiga, untuk mencari ilmu yang bersifat yakin itu dia mulai dari proses kepala dulu, isi kepalanya ini dulu, kecerdasannya. Kalau mau belajar ilmunya untuk mencari ilmu yang sebenarnya itu, jadi dia mengukur dulu dari intelektual, kecerdasan intelektualnya. Dalam pola pikir itu kira-kira punya kecerdasan intelektual berapa IQ-nya, IQ-nya berapa, EQ-nya berapa, SQ-nya berapa. Ini yang yang dimaksud dengan ilmu yang harus dicari oleh seorang Ismail Yono ini untuk menuju tujuan dia dalam eksistensi itu tadi, memperoleh eksistensi. Jadi IQ-nya misalnya beliau ada di 7, EQ-nya ada di 6, SQ-nya ada di 5. Nah, ini usahakan ngikutin yang tertinggi yang 7. Ini harus diolah. Terus ada pertanyaan, bagaimana cara aku menyelesaikan ini sementara IQ-nya aku aja tidak aku ketahui. Gimana EQ sama SQ-nya? EQ ini kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Nah, emang agak ribet juga kalau kita tidak mengetahui tingkatan IQ kita. Tapi bisa kita kira-kira lah, kita bisa ketahui bahwa di dalam aktivitas kita di dalam kehidupan lebih cenderung kita di dalam menggunakan pola pikir
kecerdasan. Itu menunjukkan bahwa kita lebih dominan di IQ-nya. Apa-apa kita selalu perhitungkan, kita berpikir menggunakan logika kecerdasan. Spiritual itu jarang digunakan. Paling dikala dia mau sholat, atau dikala dia lagi kepepet dalam hidup, lagi terpuruk, dia mendekati Allah, baru dia mulai main di wilayah spiritual, main di wilayah emosional. Itu tanda ini jarang digunakan, berarti dia punya tingkatan itu lebih rendah dari IQ-nya. Ini kalau kita hanya mengkira-kira cara mendeteksinya ya. Kalau ada alat ukurnya sih lebih bagus lagi. Cuma ini cara mendeteksinya dalam kehidupan kita begitu. Dalam aktivitas kita, kalau kita di wilayah spiritual itu jarang melibatkan diri untuk menyelesaikan permasalahan diri itu dengan pemahaman spiritual atau emosional, itu berarti tandanya kita untuk tingkatan kecerdasan emosional spiritual itu di bawah IQ. Kita lebih cenderung menggunakan intelektual kita. IQ itu kecerdasan intelektual dalam segala aktivitas apapun. Kita mau bekerja, mau bisnis, mau dagang, mau menginteraksi dalam sosial bermasyarakat, rata-rata kita menggunakan kecerdasan intelektual. Lebih banyak di situ, lebih banyak informasi-informasi yang bersifat sosialisasi. Jarang kita melibatkan ini, itu menandakan bahwa ini lebih rendah daripada tingkatan IQ. Itu kalau cara mendeteksinya. Nah, terus bagaimana cara menyeimbangkannya? Latihannya seperti apa? Kalau mau berlatih itu di sini, tingkatkan di sini. Dia perhatikan dalam laku hidupnya. Mudahkah dia terpancing amarah? Apa dia lebih cenderung suka marah-marah dalam hal segala sesuatu? Marah-marah ini tidak berarti dalam bentuk meledak, caci maki. Kadang dia dimaksud amarah ini, dia tidak punya wawasan, tidak punya pilihan, tidak punya alternatif. Dia selalu berdasarkan apa yang menurut dia itu ya sudah itu. Itu berarti dia masih ada di amarah. Dia sangat terbatas pola pandangnya. Amarah. Tidak bisa ada alternatif di sini. Berarti dia masih ada di posisi amarah. Kalau lawama itu dia, kalau mau dilihat di posisi gini, ini posisi 50-50. Gampang goyang, gampang dipengaruhi. Gampang dipengaruhi. Jadi kita bisa lihat kecerdasan intelektual spiritual di sini. Gampang dibujuk, gampang diprovokasi. Ayo ikut ini, ayo begini. Dia tidak mengerti bentuk sejatinya. Ini kecerdasan emosional spiritualnya itu masih di bawah standar. Mulhimah ini yang orang, kalau bahasa orang kita itu, bahasa Betawi itu tambeng. Orang keras kepala. Orang merasa paling tahu, paling benar, susah diarahin kalau sudah masuk di sini. Pokoknya dia punya pemikiran itu, ya pokoknya harus dia, kalau perlu dia debat, dia suka berdebat di sini. Ngeyel di sini bahasanya. Tandanya kecerdasan emosional spiritual, emosional spiritualnya dia ada di wilayah sini. Cara dia untuk menyeimbangkan dengan intelektualnya, dengan kebiasaan dia dalam berbuat, dalam berpikir hari-harinya, caranya selain kita mengintervensi ini, ada cara lebih pintas yang langsung bisa mengangkat dua tingkatan ini, emosional dan spiritual. Caranya apa? Kita buang di dalam diri kita itu yang namanya suuzon, persangkaan. Nah, jadi dalam diri manusia itu ada namanya sifat ya. Jadi kita berjalan di sini. Yang kita bacakan di zikir itu ya, yang subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Zikir tahlil tahmid. Subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar. Akbar. Nah, caranya begini. Jadi kita mainkan di subhanallah, kita berusaha mensucikan. Mensucikan ini dalam artian mensterilkan ini. Sifat amarah lama mulima untuk masuk di mutmainnah. Kita sterilkan di wilayah subhanallah, di wilayah kesucian. Kita sucikan diri ini. Yang dimaksud suci diri itu seperti apa? Diri itu dikatakan suci apabila dia terlepas dari yang namanya persangkaan, suuzon, buruk sangka terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, bahkan terhadap yang penciptanya. Tidak ada lagi suuzon di situ, tidak ada persangkaan. Itu tandanya dia setara. Dia memiliki keseimbangan dalam berpikir.
Kalau masih ada suuzon dalam pola tindak tanduknya, tidak akan tercapai keseimbangan dia. Ini susah dia masuk ke mutmainah. Ini cara yang lebih efektif ya, cara yang tercepat. Kalau kita mau berjuang di sini, kalau kita mau berjalan di sini, ini agak lumayan ya. Kita bertempur dengan diri sendiri. Musuh yang paling besar itu diri sendiri. Sebagaimana Rasulullah sudah tegaskan setelah saya pulang perang Badar, beliau menyatakan bahwa perang Badar itu perang yang kecil, ada lagi yang lebih besar. Para sahabat kaget, bertanya, apa tuh ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu, melawan diri ini. Ini hawa nafsu ini, amarah, lawamah, ini perang besar ini. Kita mau masuk terjun di wilayah ini sama aja kita masuk di perang besar. Kita lawan diri sendiri, lawan arus, lawan keinginan. Kita menyesuaikan keinginan Allah di sini. Ini keinginan kita, keinginan nafs, keinginan alam bawah. Ini keinginan Allah, keinginan kamil, kesempurnaan. Kita lawan arus ini berat. Nah, saya punya metode yang mungkin ada manfaat kita berbagi sini ya. Kalau kita main di sini, aku sendiri jujur nggak sanggup ini masuk di amarah luang mulhima, tiba di mutmainah. Jadi masuk di wilayah sini, di wilayah zikir tahlil tahmid. Jadi subhanallah, kita mensucikan diri. Mensucikan diri di sini itu kita ambil kepala dari seluruh sifat. Itu suuzon. Karena tubuh sifat-sifat dalam diri manusia itu kalau kita umpamakan ya, dia itu seperti akar serabut. Ini ada akar tunggang kayak padi, ini akar tunggang, di akar tunggang ini ada akar-akar halus ini serabut. Di akar serabut lagi ada akar-akar lagi. Nah, jadi kayak itu padi kalau kita angkat akar serabut. Ini sifat-sifat itu banyak. Ini kita dikasih cuma umur 60 sampai 70 maksimal. Berjuang melawan ini, waduh, nggak sanggup. Boleh aja Nabi Musa yang dikasih umur 1000 tahun bertarung dengan dirinya, masih KO, belum sanggup. Itu terlihat waktu beliau ketemu dengan Nabi Khidir. Kita bisa lihat kisah beliau. Itu Nabi Khidir mendidik beliau bagaimana untuk mentuntaskan ini di wilayah kamil. Berjuang melawan ini, ego diri. Jadi perjalanan bersama Nabi Khidir itu perjalanan di sini. Menghancurkan seluruh ego diri itu di dalam pertarungan hidup ini terlalu berat. Dan butuh waktu yang lama, 1000 tahun sekalipun nggak cukup. Nah, makanya di sini kita berjalan di hidup ini, kita hidup di alam dunia kita harus praktis ya, harus taktis, benar-benar taktis dan tahu persis. Jadi itu yang kita perhatikan. Hancurkan ini, yang bonggolnya ini nih. Jangan main di sini, lama. Kita langsung ke ponggolnya aja. Ini apa? Inilah suuzon itu. Kepala dari seluruh sifat buruk. Itu aja yang kita hancurkan. Persangkaan. Berprasangka buruk. Curigaan mulu. Nah, kalau kita lagi ketiban masalah atau musibah, langsung kita nyari kambing hitam. Tidak pernah berani telunjuk itu kencang dia nunjuk orang. Hebat dia kalau terunjuk ke orang itu paling kencang, lurus dia. Giliran ke dirinya melempem, nggak mampu dia nunjuk dirinya. Kenapa? Karena suuzonnya gede. Makanya suuzonnya hancurin. Kalau sudah mampu hancurin suuzon, dia mampu suci. Ini dibilang orang suci itu bukan orang yang rajin di atas sejadah atau putar tasbih mulu, bukan itu juga. Yang dibilang suci itu pencapaian kesucian. Apabila sudah terlepas dari yang namanya suuzon, itu baru dia dibilang orang suci. Tahunya bagaimana kita sudah tidak ada suuzon dalam diri? Tahunya itu dikala Allah menghadirkan ujian. Salah satu hikmah ujian yang Allah kasih ke dia untuk mendeteksi ini, suuzon ini. Jika kita mengalami ujian dari Allah, masih ada kalimat masih ada kata keluh kesah, masih ada kata rintihan, itu menandakan berarti masih ada suuzon. Masih besar suuzon kita. Kita masih merasa sakit, masih merasa nelongso lah. Masih mengeluh, itu berarti suuzonnya masih ada. Terus caranya gimana ya? Kita perkuat dengan syariat. Sholat dibenerin. Sholatnya disempurnakan. Tadinya dengan yang wajib, tambahin yang sunnah. Sholat sunnah untuk memperkuat ini supaya kita mampu menghancurkan dia ini, suuzon. Dalam sholat, dalam zakat, dalam puasa, dalam haji. Ya, kita tingkatkan dalam wilayah syariat. Supaya dihancur ini. Sampai benar-benar kita diuji sama Allah Ta'ala itu, kita bersabar. Kita mampu tiba di kalimat sabar. Sabar yang benar-benar sabar.
Bersabar dalam pengetahuan, dalam pemahaman, bukan bersabar hanya menerima tok. Kalau hanya menerima tok, ya kita ada batasnya. Sehingga orang bilang kan sabar ada batasnya. Iya, karena kita hanya menerima. Kita berusaha bertahan dengan itu. Bertahan sebagaimana kekuatan kita. Jadi caranya apa? Kita harus bisa interaksi langsung, menyerang, langsung mampu memahami apa yang Allah kasih kita itu. Baru kita bisa bersabar secara utuh. Baru berdiri itu kesabaran. Nah, ini tumbang dia. Kalau mampu tumbangkan suuzon, nah, itu tandanya dia suci. Begitu cara berjuang di sini. Suuzon yang kita hadapi, yang jadi jenderal dari musuh kita itu suuzon, hancurkan, matikan dia, habis semua. Nah, baru kita akan masuk ke dari subhanallah kita akan masuk di alhamdulillah. Wilayah alhamdulillah, wilayah syukur. Alhamdulillah. Wilayah syukur. Wilayah nikmat. Hanya orang yang sudah suci. Kalau dia sudah suci, berarti dia sehat, bersih. Orang yang bersih itu adalah orang yang sehat. Orang yang sehat, orang yang bisa menikmati. Nih, alhamdulillah itu orang menikmati. Kalau sakit dia, orang yang sakit, dalam keadaan sakit, dia susah membahasakan kenikmatan itu. Coba lihat orang lagi di rumah sakit ya, lagi diinfus, nah, kita datang ke sana bawa segala macam hidangan makanan yang enak-enak, ada KFC, ada sate, ada soto, apa semua yang enak-enak. Kita haturkan ke orang yang sakit itu. Boro-boro dimakan, dia lihat pun nggak mau dia. Mau muntah dia. Bahasa dia dalam seluruh hidangan itu cuma satu yang dia bisa bahasakan, pahit. Karena apa? Dia lagi sakit. Coba kalau lagi sehat. Jangankan kita bawa hidangan, kita cerita aja. Sate itu begini, soto itu begini, kalau dimakan enak. Yang dengar kalau emang dia benar-benar sehat, itu ilernya langsung gitu dia, langsung merasa nikmat. Kalau baru cerita doang, apalagi itu dihidangkan. Ini bedanya. Jadi kalau orang dalam hidup itu tidak pernah mampu merasakan, tidak mampu bersyukur, ngeluh mulu, itu tandanya dia sakit, jiwanya sakit. Kenapa dia sakit? Dia kotor. Orang sakit itu orang yang suka hidupnya kotor. Dari kuman. Kuman itu di tempat kotor. Yang membuat sakit itu kuman. Kuman itu hidupnya tempat-tempat kotor. Yang dibilang kuman itu tadi suhunya itu sifat-sifat buruk, sombong, ujub, takabur, riya, su'ah, banyak ribuan sifat. Komandannya itu si suuzon itu. Hancurkan. Setelah dia suci, dia bersih, dia akan sehat. Baru dia masuk ke wilayah alhamdulillah itu dia bisa menikmati. Dia kan tiba di sini. Di alhamdulillah, nikmat dia. Nah, hanya orang nikmat lah, hanya orang yang sehat, yang mampu merasakan nikmat Allah, yang mampu bersyukur, yang mampu menyaksikan sesuatu secara real, secara nyata, tidak ada rekayasa, baru dia bisa bersaksi. Kalau orang sakit disuruh bersaksi, apa yang mau disaksiin? Cuma satu yang bisa dia bahasakan, namanya sakit dibahasakan cuma pahit, dia tidak bisa bahasakan aja. Jadi sehingga kesaksian di sini dia tertolak, dia nggak bisa menyaksikan keakbarannya Allah. Nah begitu, jadi caranya untuk menyeimbangkan pola pikir tadi dari IQ, SQ, dan SQ. Nah ini kita fokuskan di sini ya, suuzon itu tadi, suuzon itu kita hancurkan, dia akan seimbang. Ini cara yang paling tepat. Jadi kalau seorang Ismail Yono ini ingin mencari sejatinya ilmu itu, pertama cari dalam keseimbangan berpikir. Untuk memperoleh keyakinan, hakul yakin itu seimbangkan pola pikir. Baru dia akan tiba di sini, dia akan turun di zauq, dirasa. Nah disinilah yang dibilang alhamdulillah itu normal, dia tempat dia merasakan, tempat dia menyaksikan itu di sini. Jangankan dia bisa langsung mencicipi bentuk makanan yang enak, dia baru dibahasakan aja, baru cerita udah terasa di sini nikmatnya itu. Inilah zauq, inilah latifnya Allah. Kalau sudah tercapai keseimbangan dalam berpikir, ketemu yang namanya ilmu-ilmu yakin, hadir dia rasa, dia langsung terbetik dirasa. Baru dia akan tiba di akbar di sini, wilayah kesaksian. Inilah namanya wilayah kesadaran, tiba di akbar. Baru dia tiba di tuntutan sejatinya itu ilmu yang bersifat keyakinan, yang mampu memenuhi target seorang Ismailion, yaitu eksistensi. Di sinilah dia akan melihat eksistensi diri dia. Eksistensi dirinya seorang Ismailion itu di mana?
ini di hamba kamil. Dia akan menyadari ternyata kita ini emang hanya hamba Allah, hanya tempat kita itu sebagai mentasbihkan afal dia. Kita tidak punya kuasa dengan diri ini. La haula wala quwata. Semua segala gerak dan diam kita itu dalam ketetapan Allah semua. Kita hanya memantulkan afalnya aja. Itu pencarian jati diri dari seorang Ismailion. Dia harus mampu tiba di sini, di mutmainah. Karena umur beliau juga sudah 44 tahun. 44 tahun ya. Sudah harus di sini. Jangan di sini. Kalau di sini timpang. Di sini suka menghadirkan ketakutan, kekhawatiran, was-was. Ini apa ini bagaimana, kaget-kaget. Dia masih di sini, wilayah nafsnya masih di sini, tapi umurnya sudah di 44. Warna ini yang akan menghantui di sini. Warna ujian yang ada di mutmainah ini akan menghantui. Karena wilayah mutmainah ini, entah dia secara jasad atau secara nafs dia ada di 40, warna ini akan mewarnai perjalanan hidupnya yang bersifat ujian atau apapun. Jadi ada warna ini, yang warna yang ada di mutmainah. Kalau dia mensikapi materi yang ada di mutmainah dengan keadaan amarah, lawama, mulhimah, waduh, kejengker dia di sini. Takut dia, stres dia, pusing dia. Nah, jadi suuzon yang mempengaruhi dia, makin gelap dia di sini. Makin tidak bisa melihat jernih. Padahal segala sesuatu Allah sudah tentukan. Dia hanya cukup bersabar dan berserah. Dia akan paham apa yang Allah kasih ini. Kenapa aku mengalami ini? Kenapa aku menjalani ini? Semata-mata itu semua karena untuk kita menuju pada kamil, kesempurnaan. Jadi sekali lagi di sini seorang Ismail Yonu itu tujuan hidupnya adalah eksistensi diri dia itu adanya di kesempurnaan itu. Dia mulai dari kamil ya, mutmainah sesuai dengan posisi umur 44 tahun. Ilmu yang harus digunakan dalam menuju kesempurnaan, ilmu yang dimaksud itu ilmu yang mampu menghadirkan kesadaran. Jadi harus sesuai struktur. Dimulai dari pola pikir, pola rasa, sama pola kesadaran. Penyeimbangan ini. Jadi dibuang di suuzon. Kita bertarung dengan suuzon itu dulu singkirkan. Persangkaan buruk yang selama ini kita terpuruk di sini. Jadi Allah itu tidak pernah menyiksa hambanya. Dikasih ujian itu dengan maksud. Allah itu adil. Tahu persis. Sehebat apapun ujian kita alami itu dalam konteks rahmat dia. Bukan dalam konteks azabnya. Tidak. Allah tidak pernah mengazab hambanya. Hambanya aja karena pola pikirnya yang salah. Sehingga menerima itu dengan pola pikir yang salah. Dipikir ini azab, oh ini balak. Enggak. Allah tidak pernah mengazab hambanya. Azab itu tidak terakhir. Sekalipun neraka dibikin itu bukan tempat mengazab manusia, tidak. Itu karena rahmat Allah juga dibikin neraka itu. Supaya kita kembali ke eksistensi kita manusia. Jadi seorang Ismail Yono tadi adanya di posisi ini untuk menyaksikan afal Allah itu, wajah Allah di dalam kolbu, di dalam gerbang ketuhanan itu, dia dihembuskan dari sini. Ruhnya seorang Ismail Yono terhembus dari pintu keempat, pintu keagungan. Jadi harus mampu menyaksikan keagungannya Allah, bukan keagungannya diri. Jadi berjuang dalam hidup itu bukan untuk menunjukkan eksistensi bahwa ini aku, keberhasilan ini aku, ini kegagungan aku, bukan. Tapi justru dia harus tiba di posisi hamba. Dia harus dalam posisi sujud. Tunduk dia sama Allah Ta'ala, berserah dia sama Allah. Jadi dia la haula wala quwata terus berserah terus sama Allah. Karena fase ada di sini. Sementara dengan umur 44 ini menuju 50, ini fase ketenangan. Harus mampu dia menemukan eksistensi dari ketenangan itu. Benar-benar tenang mutlak dalam kesabaran. Harus bersabar. Dan yakin segala sesuatu itu ada maksud akan kebesaran Allah. Baru akan tiba di posisi radiyah ini, berserah. Dia posisi menyerahkan diri. La haula wala quwata. Ini seorang Ismail Yono dalam menjalani proses hidup di fase 40 ke 50. Ini beliau menuju 40 ke 50 ya. 44 tahun menuju ke 50 fase ini. Mutmainah menuju ke radiyah. Ini fase penggemblengan Allah. Ini lagi digembleng. Jadi jangan bersedih, harus bersyukur. Karena Allah berkehendak beliau di sini untuk digembleng, untuk disempurnakan. Kita mau disempurnakan, bukan mau dihancurkan. Mau disempurnakan sama Allah. Jadi ujian yang kita alami mau sehebat apapun, mau seheboh apapun, mau sepahit apapun, itu dalam konteks penyempurnaan, bukan penghancuran. Jadi jangan panik, jangan takut.
Semua akan berakhir. Ada siang, ada malam. Tidak, semua itu berjalan keseimbangan. Tidak mutlak malam terus atau siang terus, enggak. Karena Allah itu berbuat dengan filosofi lingkaran, keseimbangan. Keseimbangan itu ada di lingkaran mim, huruf mim. Sini. Jadi jangan pernah berkecil hati. Jangan skeptis, harus tetap optimis. Dan harus banyak bersabar. Bersabar di sini bukan hanya mampu menerima. Kalau menerima terus kita masih ada keluh kesah. Bersabar di dalam pemahaman. Introspeksi kita, mengkaji, memahami. Udah keluar nggak kita dari wilayah ini? Benar nggak sekarang dengan umur lompat aku di mutmainnah? Atau masih terkait di sini? Kalau dia masih terkait di amarah lawa lima, yang bermain ini suzon, persangkaan. Ini gelap. Ini dia limbung. Gampang dibisikin, gampang ditakut-takutin, gampang diprovokasi. Di mulima ini dia keras kepala, nggak bisa dikasih tahu. Nah, tinggal dia sesuaikan aja di sini posisi batinnya di mana sekarang. Harus disesuaikan dengan ini, dengan posisi umur. Umur jasad kita 40, 44, umur jiwa pun nafs harus sama, biar seimbang. Seimbang dia. Berarti dalam keseimbangan itu di umur nafs itu dia ada di posisi mutmainnah, dia harus banyak bersabar, bersabar di dalam penyerahan, dalam berserah. Yakin Allah itu maha agung, maha sempurna. Dia sudah mempertegas dirinya itu di dalam asmanya. Dia maha sempurna, dia maha rahman, dia maha rahim, dia maha kuasa, dia maha adil, dia maha penyayang, segala macam. Jadi seluruh kesempurnaan dia sudah kasih tahu ke kita. Kita berhadapan dengan Allah, dengan wajahnya. Wajahnya yang dalam kesempurnaan. Jadi jangan takut menghadapi ujian, menghadapi perjalanan hidup. Karena kita ada di dalam genggamannya Allah. Di dalam kehendak dia, di dalam ridho dia. Ini kita menuju ridhonya. Jadi jangan pernah takut, jangan bersedih dengan ujian yang kita alami. Dan jangan juga takabur atau lupa diri dikala kita memperoleh nikmat. Tidak, semua itu semua kalau keadaan di sini Allah tempatkan kita dalam urusan kesempurnaan. Dia mau sempurnakan kita. Sehingga kita keluar dari alam ini benar-benar utuh sebagai manusia. Bukan, nggak ada lagi unsur ini dalam diri kita. Nah, baru kita berhak keluar dari alam ini, merdeka kita. Selayaknya seorang Ismail Yonu dalam menjalani hidup itu, beliau penuh optimis, selalu semangat, penuh rasa syukur, jangan pernah bersedih, jangan galau dengan apa yang terjadi, yang Allah ujikan. Itu semata-mata untuk penyempurnaan, bukan penghancuran. Tidak, penyempurnaan. Allah sempurnakan. Allah mau masukkan kita ke wilayah radiyah, maradiyah. Dia akan ridhoi kita dengan perjalanan ini. Jadi banyak-banyak syukur. Semakin hebat ujian, semakin perbanyak syukur. Jangan mengeluh. Tidak ada alasan kita untuk mengeluh dengan kebesaran. Kita jadikan manusia aja udah luar biasa. Jangan banyak nuntut. Banyak bersyukur. Jadi perjuangan kita di sini, seorang Ismail Yono. Dia ada di fase pintu ketuhanan itu di fase keempat. Terus dia di fase keagungan, umurnya itu ada di mutmainnah selayaknya, seharusnya. Kalau masih di sini, kita harus berjuang. Ini yang bikin kita error, bikin kita gelap dalam menjalani ujian Allah, selalu menghadirkan ketakutan, kebingungan. Ini segera beralih, la haula wala quwata, berserah sama Allah Ta'ala. Dia yang menghadirkan segala sesuatu, dia tempat kita bergantung. Allahus samad. Gantungkan sesuatu sama dia, jangan sama yang lain. Yakin, harus yakin di situ dengan seorang Ismail Yono. Dia harus banyak bersabar dalam pencapaian ilmu-ilmu yang mendukung eksistensi itu dalam ilmu-ilmu yakin, ilmu yakin, ayat yakin, hakul yakin, dengan cara penyeimbangan pola pikir. Gitu. Ini cara dia berjalan ya, seorang Ismail Yono. Jadi beliau ini adalah seorang yang punya eksistensi tinggi, juga seorangnya emangnya orangnya tenang, punya ketenangan, tapi dalam ketenangan itu ada gejolak di dalamnya. Ya jangan disangka air tenang tidak ada buaya ya. Jadi buaya itu yang suka membuat dia takut, yang membisikin dia juga visu-visu durinas itu seperti buaya di air tenang tadi, nggak kelihatan tapi ada. Kelihatan tenang tapi di bawah itu rusuh. Nah ini Ismail. Karena beliau itu seorang yang aktif, tidak pernah bisa diam juga. Dalam diam pun beliau gerak. Gerak di dalam keyakinan ini.
Nah, ini harus hati-hati berhadapan dengan huruf ya ini. Jadi kunci dari seorang Ismail di huruf ya. Jadi begini, ini wilayah kudrahnya. Kudrah itu ada pintu ya, gerbangnya Allah. Ini kudrah. Kudrah. Setiap pintu itu membutuhkan kunci untuk masuk membuka ini. Tidak bisa masuk. Itu yang dibilang iradah. Iradah itu kunci. Nah, kuncinya mana? Dari seorang Ismail Yono. Kuncinya itu ada di huruf ya. Ini harus dipahami nih. Dari seorang Ismail Yono itu ada di huruf ya. Huruf keyakinan. Ini nggak bisa dihafal-hafal. Kalau cuma dihafal-hafal doang, akan lupa. Apalagi menghadapi sakaratul maut, hilang semua itu pola pikir. Ini harus lebur jadi diri. Jadi dia dalam menjalani aktivitas hidup ini harus didasarkan oleh keyakinan. Jadi dia dipraktekkan, diaplikasikan, dileburkan dengan diri. Jadi dijadikan sebagai jati diri dia itu huruf ya, huruf keyakinan. Ini kunci dari seorang Ismail untuk memasuki atau membuka gerbang ketuhanan itu. Khususnya yang ada di fase keempat. Itu ada di huruf ya. Dari seorang Ismail. Jadi tolong diingat lagi, dipertegas, dia harus mampu dalam setiap aktivitas hidup dia itu didasarkan oleh keyakinan. Keyakinan yang berdasar pada pola pikir yang seimbang. Keyakinan yang mampu menghadirkan kesadaran utuh, yaitu dengan pola pikir yang seimbang. Dia bermain di sini terus. Cara dia melatih, dia meleburkan diri dengan keyakinan itu, dia selalu beraktivitas dengan ini. Jangan dengan ini, jangan perut ke bawah. Jangan di wilayah mutasi, wilayah asis, di wilayah akal, wilayah rasa, sama wilayah syudur, kesadaran. Dia berlatih di situ ini. Jadi ini kuncinya. Untuk mampu dia eksis, memperoleh eksistensinya, eksis dalam menjalani hidup itu dengan huruf ya. Ini kuncinya. Sekali lagi tolong ini diingat, di benar-benar diamalkan, dileburkan dengan dirinya huruf ya. Jadi sosok seorang Ismailian itu adanya di sini, huruf ya. Kurang lebih begitu yang bisa saya urai dari sosok seorang Ismail Yonu yang sudah request tentang jati diri. Kebetulan boleh ini masih saudara saya dari Gorontalo. Oke. Jadi mohon maaf bukan mendikte ya, saya tidak mendikte. Kita di sini sama-sama mencoba saling mengurai begini. Kalau ada rekan yang lain juga, sahabat diri, sahabat jati diri yang ingin dipetakan seperti ini, ya silahkan dicantumkan di kolom komentar. Nanti kita coba bahas seperti ini garis besar, tidak sampai detail ya. Karena detail itu hanya kita dengan Allah yang tahu, hanya diri masing-masing yang mengerti dirinya. Tapi yang penting ini format dalam menjalani diri, menjalani hidup. Ini sudah saya petakan demikian. Nah, itu lebih dan kurangnya seperti itu. Kalau ada saudara-saudara jati diri yang ingin juga diurai, ya monggo cantumin aja di kolom komentar, kita berbagi, kita berdiskusi, ya insya Allah kita keluar dari alam ini dengan fitrah kita dan membawa kunci. Sebelum keluar kita tetap punya kunci ini. Setiap diri punya kuncinya macam-macam, beda-beda. Setiap orang tidak sama kuncinya. Walaupun dia akan memasukin pintu yang sama, kuncinya pasti beda, beda-beda. Ini harus kita punya kunci. Ini penting sekali kita harus mengetahui ini, supaya kita mampu keluar dari alam ini dengan ridha Allah. Karena hidup ini memang penting, jangan budakin terus, kasihan ini hidup. Kita bikin diri ini sengsara terus dengan keinginan. Udah umur segini masih aja kita budakin dengan keinginan. Padahal hidup ini sudah selesai. Kita ada di wilayah hawa, wilayah persangkaan, sehingga berpikir, aduh besok makan apa nih, nggak ada duit. Jadi terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran di keinginan itu. Padahal semua udah Allah siapkan. Apapun itu, lihat aja burung keluar pagi pulang udah kenyang dia. Semua udah tetapkan. Nah, begitu. Jadi nggak ada alasan kita di alam untuk risau, galau, panik. Perbanyak syukur, perbanyak musyahadah, perbanyak berserah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sekali lagi, jangan lupa share ya, karena itu bagian dari dakwah. Ini kita berdakwah, kita syiar, jadi bukan hanya saya yang syiar, tapi sahabat jati diri juga bisa melakukan syiar dengan melakukan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.